وقل رب زدني علما. Disebutkan oleh Muhammad bin Sa'ad dalam kitab At-Tabaqat Ar-Rabi'ah atau tingkat keempat dari para sahabat Nabi. Dia berkata, Tulaiha setara dengan 1000 kesatria berkuda karena kegarangannya, keberanian dan kepayawan dalam berperang. Jadi itu yang disebutkan oleh Muhammad bin Sa'ad dalam kitab At-Tabaqatnya. Baik, sekarang teman-teman sekalian kita coba masuk lebih dalam ke alam kiprah dia. Ya, karena berhubungan dengan masalah keberanian, ya, kemudian perjuangan dalam membenarkan keimanannya sampai akhirnya tertutup dengan mati syahid di jalan Allah SWT. Tadinya subhanallah Nabi palsu, masuk Islam murtad, tapi dia murni betul-betul nasuha dengan taubatnya, dia perbaiki dan dia buktikan kepada Allah Azza wa Jalla kalau dia serius, dia ikut jihad sepanjang hidup sampai akhirnya Allah matikan dia mati syahid. Ada sebuah kisah unik. Saya akan mulai di sini di alam jihadnya. Ini kisah teman-teman sampai membuat bukan cuma muslimin yang kagum. Pasukan Persia pun kagum. Apa kisahnya? Umar bin Khattab setelah melihat adanya upaya yang dibuat oleh Abu Bakar untuk menyerang sebagian wilayah Persia, dipimpin oleh Khalid bin Walid, di perang Yarmouk, ya, di beberapa perangan dimenangkan oleh Khalid bin Walid. Namun setelah Abu Bakar meninggal, ini butuh dilanjutkan estafetnya. Namun yang dilakukan oleh pasukan Abu Bakar masih di pinggiran Persia. Persia itu wilayah luas sekali. Jadi kalau sekarang kita anggap Rusia saja termasuk negeri yang sangat luas di muka bumi ini, ya. Karena mereka punya wilayah yang sangat luas, maka di masa itu Persia itu masuk Rusia seluruhnya, masuk Irak, Iran dan Afghanistan. Itu besar sekali wilayahnya, sangat besar. Mereka negara adik kuasa. Itu di daerah timurnya Jazirah Arab. Di daerah barat dan utara Jazirah itu dikuasai oleh Romawi. Ya, negeri Syam, Turki, Eropa ke atas, Afrika itu semua dikuasai oleh orang-orang Eropa. Jadi orang-orang Romawi. Jadi dua negara ini adik kuasa. Dan di masa Abu Bakar dan masa Umar, di sinilah masa ekspansi Islam luar biasa kedua wilayah ini. Ya, di awal-awal Abu Bakar setelah menyelesaikan fitnah nabi-nabi palsu, mulailah diutus pasukan, dikirim surat kepada Khalid bin Walid setelah selesai fitnahnya Tulaiha bin Khuwailid, Aswad al-Unsi, kemudian juga Musailamah al-Kadzdzab, sudah selesai semua urusannya, Jazirah Arab sudah kembali Islam, langsung Abu Bakar tidak menunggu. Karena Khalid bin Walid sama pasukannya masih semangat di medan perang, maka silakan lanjutkan. Lanjutkanlah ke sebagian wilayah negeri Syam dan juga wilayah Romawi dan juga wilayah Persia. Tapi masih belum lingkupnya luas, masih di pinggiran. Umar bin Khattab melanjutkan estafet itu. Dan kita bicara langsung saja Persia, karena kalau bicara Romawi panjang lebar ceritanya. Insya Allah mudah-mudahan kalau Allah mudahkan nanti, saya akan buat juga materi khusus tentang masalah penyerangan ekspansi ke Romawi, bagaimana takluk tangan kaum muslimin, siapa pemimpin perangnya, bagaimana kiprah kaum muslimin, siapa pemimpinnya dan seterusnya, berapa jumlah pasukan, senjata yang digunakan. Begitu juga dengan Persia. Tapi kita sekarang masuk ke Persia dulu. Persia ini teman-teman wilayah di timurnya Jazirah Arab. Dan wilayah ini terkenal sekali ya dengan besarnya pasukan Persia itu. Sekali mereka bentuk pasukan itu tidak kurang dari 50.000 orang. Dan pasukan intinya itu berjumlah sekitar 250.000 pasukannya. Dan orang-orang Persia berbeda. Postur tubuh mereka itu jauh lebih besar. Dan mereka memang di masa itu ya, kalau sekarang mungkin sudah berbeda, tapi di masa itu mereka memang ini ahli perang. Hampir seluruh wilayah itu menguasai keterampilan perang. Jadi mungkin ada sebagian wilayah ya di muka bumi di masa itu termasuk Romawi sendiri, ada pasukan perang, ada masyarakat biasa. Kalau di Persia ini hampir seluruh warganya itu kayak kita mungkin wajib militer. Mereka semua menguasai peperangan. Mereka postur tubuhnya besar-besar. Dan terkenal sekali pasukan Persia itu, mereka selalu pakai pakaian besi dari kepala sampai kaki. Dan kalau jalan itu tidak pernah bawa satu jenis senjata. Mereka bawa pedang, mereka bawa tombak, mereka bawa segala jenis. Kayak mungkin kalau kita kayak kapak ya. Itu tapi yang untuk membunuh orang, bukan untuk memotong ini. Tapi sangat tajam. Terus membawa cambuk, membawa rantai. Itu di badannya sehingga berat sekali. Dan itu yang terjadi. Hampir semua prajuritnya seperti itu keadaannya. Jadi mereka ini orang-orang yang memang luar biasa gitu. Mereka mau mempertahankan wilayah mereka dengan cara mereka harus punya kekuatan militer yang besar.
Nah pada saat itu Umar bin Khattab mulai berpikir, siapa kira-kira orang yang paling cocok untuk memimpin pasukan yang hatinya hati baja ini. Harus yang kuat sekali, yang tidak bisa kendor. Karena jumlah pasukan muslimin yang terbentuk dari seluruh wilayah itu hanya 30.000. Menghadapi pasukan Persia 250.000. Itu bisa 8 kali lipat dari jumlah kaum muslimin. Maka orang mulai mengkasih nama, mengodolkan nama. Ya Amir Mu'minin si Fulan, wah Amir Mu'minin si Fulan. Waktu itu Khalid bin Walid masih bertugas di negeri Syam. Umar bin Khattab mau jangan mengganggu itu, dia mau ada satu pemimpin baru. Ada satu orang menyebutkan nama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad ini memang orang yang luar biasa, terkenal hatinya sangat kokoh. Dia ini yang mengikuti peperangan Nabi SAW yang Nabi bilang di perang Uhud, manalah wahai Sa'ad, gitu kan? Dan Sa'ad mengatakan setiap saya lemparkan anak panah saya pasti membunuh satu orang Quraisy sehingga membuat mereka tidak berani maju. Memang orang yang sangat berani. Makanya mengatakan, wahai Amir Mu'minin Sa'ad, kenapa anda lupa nama itu? Umar langsung kaget, Umar mengatakan, benar Sa'ad bin Abi Waqqas, cari dia. Rupanya dia lagi bertugas mengumpulin zakat. Tugasnya mengumpulin zakat muslimin, dipanggil. Lalu langsung ditugaskan, sekarang kamu bertugas. Bentuk pasukan, diiklankan ke seluruh wilayah muslimin. Siapa saja yang mau ikut berjihad silakan. Terkumpullah prajurit yang sudah mahir berperang dengan orang yang cuma partisipasi jihad. Nanti mereka berlatih di jalan, di medan perang. Maka itu kurang lebih 30.000 orang. Berangkatlah mereka ke sana. Di dalam pasukan Sa'ad ada Tulaiha, tokoh kita ini. Maka Sa'ad mulai memikirkan bagaimana strateginya nih. Didatangkanlah peta negeri Syam, dipetakinlah sama dia. Dia coba mengumpulkan data-data bagaimana bentuk pasukannya. Karena waktu itu negeri Persia ini selain orang-orangnya kuat-kuat, mereka juga menggunakan kuda, mereka juga menggunakan gajah. Nah orang-orang Arab ini belum pernah lihat gajah. Ya, mereka waktu itu tidak lihat. Kalau kita kan sekarang ada video, ada foto bisa lihat ya. Jadi orang-orang Mekah itu cuma dengar juga, orang muslimin cuma dengar, oh dulu pernah ada kisah gajah yang Allah binasakan waktu mau serang Mekah atau Ka'bah ya. Pasukannya Abraham. Tapi cuma dengar namanya, tidak tahu gajah seperti apa. Mereka belum pernah lihat karena tidak ada media kayak kita sekarang. Maka saat berpikir bagaimana caranya supaya nanti unta-untanya pasukan muslimin dan pasukan muslimin tidak takut dengan gajah karena gajah ini besar dan gajah ini bukan cuma gajah biasa, gajah yang sudah dilatih ya untuk juga menyerang, menginjak, menusuk dengan gadingnya dan seterusnya gitu ya. Itu memang terlatih sekali. Maka saat pun mulai berpikir kita harus tahu kekuatan pasukan Persia. Tentu awal kisah perjalanan muslimin itu cukup panjang ya. Saya ringkaskan karena melihat waktu kita. Sampailah di perbatasan wilayah Persia. Saat pun mulai mengatur strategi, ayo harus kita tahu jumlah pasukan musuh. Dan kekuatan mereka, senjata mereka. Harus ada yang mendatangkan informasi ini. Tapi di sini dibutuhkan orang yang pemberani. Karena ini butuh mata-mata yang tak bisa betul-betul lihai dalam berperang. Punya keberanian yang luar biasa dan amanah. Dia harus pergi, dia gak boleh takut. Dia harus pulang bawa informasi yang benar. Dan subhanallah pada saat itu Sa'ad menunjuk Tulaiha, tokoh kita ini. Tulaiha bin Khuwailid radhiyallahu anhu. Dan ditunjuk juga Amr bin Ma'di Karib Az-Zubaydi. Dua orang ini ditunjuk oleh Sa'ad untuk menjadi mata-mata. Silakan cari tahu ya, informasi mereka. Jangan pulang sampai bawa berita. Dan masing-masing boleh mengajak dari sukunya. Tapi subhanallah yang unik dari tokoh kita ini Tulaiha, dia nggak ajak satupun dari sukunya. Dia ingin sendiri saja. Ya. Untuk memata-matai 250.000 pasukan. Sementara Amr bin Ma'di Karib Az-Zubaydi radhiyallahu anhu ini membawa kurang lebih 5 orang dari sukunya dia. Gitu kan. Dan waktu itu pasukan Persia 250.000 terbagi. Dibagi menjadi beberapa bagian. 50.000 di bagian depan. Ya. Kemudian ada lagi di bagian tengah 50.000 itu 100.000. Di paling belakangnya, ekornya pasukan itu 150.000. Berarti 250.000 gitu kan. Jalanlah mereka ini. Terus mereka masuk, nyelinap dari wilayah ke wilayah, dari wilayah sampai mereka menemukan pasukan pertama. Potongan pertama pasukan. Kalau di buku-buku saya dikatakan bagian kepalanya pasukan Persia. Itu sekitar 50.000. Waktu dilihat itu, muslimin jumlahnya 30.000. Dan cara menghitung pada masa itu mereka hitung per kelompok.
Umumnya di masa itu, satu barisan pasukan itu 1.000. Jadi mereka tinggal hitung berapa baris nih. Ini berapa kelompok, kelompok ini 1.000, jadi mereka tahu jumlahnya sekian puluh ribu. Seperti itulah ya. Mereka hitung ini 50.000. Amr bin Ma'di Karib Az-Zubaydi bilang sama teman-temannya, sepertinya ini kekuatan mereka. Udah, kita segera pulang sampaikan kepada Sa'ad. Dan ada satu orang dari sukunya, Amr mengatakan begini, supaya kita juga lepas tugas. Ini kan tugas kita ini, untuk memata-matai. Udah cukup kita kasih informasi, apalagi jaraknya tidak terlalu jauh nih. Jangan sampai nanti, itu kalau salah di dalam buku sejarah disebutkan tinggal jarak sehari atau 2 hari perjalanan saja sudah sampai ke pasukan muslimin. Kan kalau kita bicara sehari 2 hari dengan pasukan besar ini berarti jaraknya sudah dekat ya. 100.000 orang jalan itu kan pelan sekali kan gitu. Mereka jalan beberapa kilometer, istirahat, pasang tenda lagi kan gitu. Jadi ini 2 hari itu maksudnya sudah sangat dekat sekali. Maka pada saat itu, Tulaiha tokoh kita ini mengatakan, kalian demi Allah berdusta. Bukan untuk itu kalian diutus. Bukan untuk lepas tugas. Kalian disuruh mencari tahu tentang informasi pasukan musuh. Kata mereka, lalu apa yang kau akan buat, hai Tulaiha? Dia bilang, saya akan masuk ke sana. Saya masuk cari mana ekornya nih. Kalau saya bilang ini masih kepalanya nih. Masih banyak di belakang. Waktu itu mereka belum tahu jumlahnya 250.000. Belum tahu. Makanya saat utus mereka. Lalu kata yang lainnya, enggak kita akan kembali. Cekcoklah mereka. Intinya Amr pulang. Bersama dengan 5 orang sukunya pulang. Untuk menginformasikan kepada Sa'ad kalau sudah ketemu pasukan ini. Dan menginformasikan secara global saja. Mereka 50.000, 1.000, sekian baris, senjatanya ini dan itu. Seperti itulah, secara umum. Tulaiha sendiri teman-teman sekalian. Ini, bayangkan kisah ini luar biasa ya. Dia jalan sendiri, dia nggak pulang. Dia jalan, nggak lama kemudian dia sampai di tengah-tengah pasukan, 50.000 lagi. Lalu dia mengatakan dalam dirinya sendiri, ini demi Allah baru pertengahan pasukan. Rupanya Tulaiha dengan pengalaman dia selama ini berperang, dia bisa tahu dari strategi perang, itu kalau pasukan depan seperti apa bentuknya, pasukan tengah seperti apa, pasukan di belakang seperti apa. Dan kalau pasukan inti bagian belakang itu biasanya ada panglima perang, dan itu biasanya ada singgasananya, ada dayang-dayangnya. Ini belum kelihatan, ini masih prajurit semua ini. Tulaiha bilang, ini demi Allah masih pertengahannya nih, 50.000. Saya akan jalan demi Allah. Dia jalan lagi. Sampai 2 hari perjalanan. Dan dia makan apa yang dia punya saja. Bekal. Nginap sana sini. Sampai dia tiba di inti pasukan. Ya di inti pasukan. Dan dia lihat pasukan itu. Begitu dia lihat dia bilang ini demi Allah ekornya. Karena sudah ada tenda warna putih yang sangat bagus. Kuda-kudanya bagus. Banyak pelayan-pelayan. Ya. Karena waktu itu yang bagian belakang ini pejabat-pejabat besarnya Persia. Jadi satu pejabat itu dalam buku-buku sejarah bahkan dikatakan dilayani oleh 1 orang minimal. Ada yang sampai 5 orang, ada yang sampai 7 orang. Jadi di belakang itu pasukannya sekitar 70.000 orang. Tapi ditambah dengan 70.000 lagi. Jadi 140 sampai 150.000 itu dengan pelayan-pelayannya mereka. Maka kata Tulaiha, demi Allah ini dia ekornya. Maka saya tidak akan pulang sampai saya sudah membawa informasi lengkap dan saya sudah mencelakakan mereka. Memang dia mau masuk situ. Subhanallah dia tunggu sampai malam. Begitu dia masuk malam, dia masuk nyelinap di pasukan itu. Bayangkan beraninya dia masuk ke pasukan itu sendirian. Dan dia cari mana tenda paling besar, kemah paling besar. Ini pasti kemah pimpinannya mereka. Dia temukan ada satu tenda, dalam buku-buku sejarah dikatakan, itu teman-teman bisa di halaman 491, 492 diceritakan panjang lebar kisahnya. Dia lihat tenda yang belum pernah lihat seindah itu sebelumnya. Dan di dekatnya ada kuda berwarna putih juga sangat sempurna. Karena dia memang orang yang suka berperang, dia tahu jenis-jenis kuda. Ini kuda paling bagus. Tanpa menunggu teman-teman sekalian, dia naik ke kuda itu di malam itu. Kemudian dia mengambil pedangnya, dia putuskan tali kekangannya. Dan dia dekati kemah itu lalu diputus juga tali ya kemah itu. Kemudian dia bertakbir. Di tengah-tengah pasukan. Orang-orang Persia tidak pernah berpikir ada umat Islam sampai ke mereka. Dan mereka tahu ini jarak antara depan, tengah sama ini jaraknya 2 hari. Ini gak mungkin jauh sampai ke sini nih. Dan mereka kaget dan mereka berpikir oh berarti banyak umat Islam datang ini. Mereka tidak tahu kalau cuma 1 orang.
Dan Tulaiha radhiyallahu anhu tetap saja masuk, tebas sana, tebas sini, terus saja dia melukai sana, melukai sini, ngambil apa yang dia bisa ambil. Selain kuda itu diambillah sama dia pedang, perisai diambil, dia jalan. Terus dia jalan. Lalu dia dikejar. Yang mengejar dia ini unik ya. Yang mengejar dia ada 3 prajurit terbaiknya Persia. Dan di negeri Persia diistilahkan 3 orang ini adalah kekuatan 1000 orang. Mereka mengistilahkan begitu. Mereka mengejar Tulaiha. Di pagi harinya, keesokan harinya, orang yang dari 3 orang kesatria terbaiknya Persia ini menemukan Tulaiha. Dan Tulaiha begitu tahu ada diikutin dari belakang dan dilihat, maka Tulaiha sengaja memperlambat. Nah, salah satu cara menyerangnya orang Persia, itu mereka selalu mendahulukan melempar lembing atau tombak mereka. Karena mereka mahir dalam melempar tombak itu. Dan umumnya kalau mereka melempar itu tepat sasaran. Terlebih lagi, ini adalah prajurit pilihan. Lalu kemudian tanpa tunggu lama, prajurit Persia ini langsung melemparkan ke arah Tulaiha. Dan uniknya dia kaget. Rupanya yang melempar ini belum pernah selama hidupnya meleset lemparan dia. Bisa pada saat itu Tulaiha berhenti seakan-akan tidak mengetahui kalau itu musuh ada. Dan dia dengan sangat cepat ya pada saat dilempar tombak lembing itu dan sangat cepat lemparannya. Itu dia bisa menghindar sehingga lepas daripada lemparan tersebut. Dan tiba-tiba dia membalikan kudanya lalu dia menyerang kembali orang Persia itu. Dalam beberapa gerakan saja terbunuh orang itu. Musuh terbunuh dengan keterampilan dia berperang. Padahal ini kesatria terbaiknya Persia ya. Lalu kemudian dibiarkan sampai jenazahnya di situ. Dia biarkan di tengah jalan dan dia jalan pelan-pelan. Dia sengaja, dia mau tahu ada yang ikutin lagi enggak. Ternyata prajurit yang kedua mengikuti dan itu adalah sepupunya orang yang terbunuh tadi. Diikuti sama dia. Lalu dia lihat Tulaiha melakukan hal yang sama lagi. Karena dia seakan-akan lagi menuju ke pasukan muslimin dan dia sengaja pelankan jalannya sehingga akhirnya orang ini sama tadi mengambil lembingnya melempar. Tulaiha berhasil juga menghindari dan kembali menyerang dan membunuh orang yang kedua. Gitu kan? Kemudian ditaruh lagi jenazahnya di situ, di jalan. Dia jalan lagi pelan-pelan. Datanglah orang ketiga. Nah ini yang menguatkan nanti bagaimana orang ini menggambarkan keperkasaan dan keberaniannya Tulaiha, orang ketiga ini. Dan ini juga ternyata sepupunya juga orang kedua yang sudah meninggal. Mereka semuanya satu keluarga. Dalam sejarah ini dikatakan memang sepupu gitu. Yang jelas teman-teman sekalian orang ketiga ini berusaha mengejar Tulaiha. Sama sikapnya, dia tidak tahu temannya kedua ini sudah melakukan strategi yang sama. Tapi itu strategi perang mereka. Dilempar lembing, meleset, Tulaiha langsung kembali menyerangnya. Tapi kali ini Tulaiha nggak membunuh. Lalu kalah orang itu, duel kalah. Lalu Tulaiha mengikat tangannya dan menggiringnya. Ya, mendorongnya suruh jalan kaki di depannya Tulaiha. Jalanlah Tulaiha, terus dia jalan. Rupanya ada beberapa prajurit-prajuritnya Persia ini ngikutin langkah itu terus ngejar Tulaiha ini. Di mana dia? Gitu kan? Dikejar, ada mungkin 10 orang datang berhasil melihat Tulaiha dari jauh. Tapi rupanya waktu mereka jalan mereka lihat jenazah yang pertama, jenazah yang kedua. Dan mereka tahu siapa yang terbunuh ini. Ini kesatria terbaik mereka. Dan setelah itu mereka mendekat, mereka lihat yang ditawan oleh Tulaiha yang ketiga itu justru orang terkuatnya mereka. Maka akhirnya 10 orang ini pulang balik, gak berani. Ya. Karena kalau ini aja bisa dikalahkan apalagi kita, nah seperti itu ya. Subhanallah, Tulaiha jalan. Karena itu yang 10 orang tidak berani, dia jalan. Sampai di tengah pasukan muslimin. Dan orang muslimin kagum melihat semua ini karena mereka tahu ini bukan kudanya umat Islam. Gak ada umat Islam itu tuh punya kuda warna putih besar tuh kan, gak ada. Dengan kuda mereka pun pakai di besi, pakaian besi ya untuk diajak berperang, dilatih berperang. Dan Tulaiha menggiring orang Persia, wajah mereka berbeda gitu kan. Bukan seperti wajahnya orang-orang Arab. Karena waktu itu muslimin umumnya masih dari Jazirah Arab. Masih belum menyebar di mana-mana gitu ya. Nanti setelah takluknya Persia baru banyak bercampur ya. Takluknya Romawi baru banyak bercampur. Baru ekspansi. Itu masih wajah Arab semua mereka. Jadi mereka lihat ini orang asing. Tulaiha sengaja menggiringnya sambil menyuruh jalan gitu. Begitu tiba di depannya Sa'ad senyum. Lalu Sa'ad mengatakan, apa yang kau bawa Tulaiha? Dia bilang ceritanya begini, wahai panglima perang, saya meninggalkan Amr, disebut temannya dulu yang kemarin lari pulang. Ini Amr pulang masih di awal pasukan, saya yakin ada tengah, ada akhir, maka saya ikutin terus sampai sana. Dan wahai wahai panglima perang, saya mengambil kuda mereka ini dan saya tebas ya tali kemah mereka dan runtuhnya saya jalan pulang. Tapi Tulaiha tidak terlalu rinci
tentang masalah dia bunuh orang pertama, orang kedua. Tapi intinya dia bilang, saya berhasil menawan orang ini dan saya tidak mengerti bahasanya karena pakai bahasa Persia. Maka silakan interogasi dia. Udah diserahkanlah. Ada satu unik di sini. Penulis mengangkat juga itu ya. Di halaman 493 di situ. Orang yang ditawan ini menyebutkan begini. Jadi saat panggil penterjemah, yang orang ditawan tadi disuruh bicara gitu. Lalu kata Sa'ad, jujurlah. Sampaikan sama dia. Suruh jujur, sampaikan berapa jumlah pasukannya, bagaimana kekuatan mereka gitu kan. Maka kita akan berikan keamanan. Orang itu sempat bilang, dalam terjemahannya begitu. Jika aku jujur, ya apakah kamu akan menjamin keselamatan darahku? Aku tidak akan dibunuh. Maka kata Sa'ad, ya jujur dalam perang lebih kami sukai daripada berdusta. Lalu tawaran itu mengatakan, aku akan menceritakan kepada kalian tentang teman kalian ini, Tulaiha. Sebelum aku ceritakan tentang pasukanku. Ini dulu ini kalian dengar, ini orang unik nih. Jadi seakan-akan dia mau bilang begitu. Jadi ini unik, ini pengakuan si prajurit itu. Apa yang dia bilang? Coba ya, ini dinukil dalam riwayatnya. Aku akan menceritakan kepada kalian tentang teman kalian, yakni Tulaiha. Sebelum mengabarkan kepada kalian tentang orang-orangku. Aku telah mengikuti banyak peperangan dan memenangkannya. Aku juga telah mendengar berita tentang para kesatria dan banyak menjumpai mereka di medan perang. Bahkan sejak aku masih kanak-kanak hingga sampai usia yang kalian lihat saat ini. Tetapi aku belum pernah melihat dan mendengar yang seperti ini. Bahwa ada orang yang berani melintasi dua camp, dua kekuatan besar, di mana tidak ada kesatria yang berani melakukannya. Yaitu memasuki camp yang di dalamnya terdapat 70.000 pasukan. Di mana setiap orang dari mereka dilayani oleh 5 hingga 10 orang hingga ke bawah. Ada yang 1 orang, ada yang 2 orang. Intinya pelayan dengan pasukan itu sampai 150.000 orang. Kemudian ia tidak rela keluar hanya sekedar membawa informasi. Sebagaimana saat ia masuk menyusup. Dari orang-orang Persia tahu apa yang Tulaiha lakukan gitu. Hingga ia merebut kuda serdadu atau panglima perang. Dan menghancurkan tali kemahnya. Lalu ia menakut-nakutinya dengan bertakbir tadi. Ya, dengan tebas sana, tebas sini sendirian. Maka kami segera memperingatkan atau mencari tahu keberadaannya. Lalu kami mengejarnya. Dan ketika ia berhasil disusul oleh orang pertama kami. Tadi orang pertama yang dibunuh oleh Tulaiha ya. Yang merupakan ini pengakuan orang Persia sendiri. Kesatria berkuda yang setara dengan 1.000 pasukan berkuda. Itu di Persia terkenal orang sangat kuat. Namun ia berhasil membunuhnya. Kemudian ia disusul oleh orang kedua yang juga setara dengan orang yang pertama. Punya kekuatan 1.000 penunggang kuda. Karena waktu itu dia pakai kuda. Namun ia, si Tulaiha ini kembali membunuhnya. Setelah itu aku berhasil menyusulnya. Lalu orang ini bilang apa? Dan aku kira diriku tidak meninggalkan di belakangku orang yang setara denganku. Gak ada lagi. Di pasukan ini gak ada yang lebih kuat dari aku. Dan 2 orang yang sudah terbunuh. Ini orang terkuatnya sekarang. Apalagi aku adalah orang yang sedang dibakar marah. Dendam atas 2 orang yang terbunuh sebelumku. Yang tidak lain adalah putra-putra pamanku. Ini sepupu-sepupuku tadi yang dibunuh sama dia 2 orang. Jadi aku dendam sekali memang mau membunuh Tulaiha gitu. Tapi akhirnya aku melihat kematian mengintaiku. Maka aku lebih baik memilih untuk ditawan. Kemudian ia pun menyampaikan kepada Sa'ad bahwa jumlah pasukan Persia adalah 120.000 personil. Itu adalah di pasukan bagiannya dan para pengikut mereka yang melayani juga sejumlah itu. Ya, jadi kalau mau dihitung sebenarnya pasukan militer intinya 120.000. Dilayani oleh orang yang serupa berarti 240.000 atau 250.000 kurang lebih. Yang uniknya setelah dia menceritakan semua itu, orang ini menyatakan bahwasanya setelah melihat kiprah Tulaiha prajurit kalian ini dan melihat bagaimana semangat kalian untuk menyebarkan agama kalian, saya ingin masuk ke agama kalian. Akhirnya orang itu masuk Islam dan diberikan nama oleh Sa'ad Muslim. Dan orang ini yang bernama Muslim yang tadi ditawan oleh Tulaiha, itu akhirnya ikut dalam perang Qadisiyah dan dia memberikan banyak sekali kiprah. Dan setiap ada ekspansi perluasan wilayah di Persia, orang ini selalu dibawa. Sampai akhirnya dia terbunuh pun mati syahid orang itu. Tapi kita bisa lihat bagaimana kiprahnya tokoh kita ini teman-teman sekalian. Itu kiprah yang awal sekali pasukan muslimin pada saat mau bertemu dengan pasukan Persia. Ada kisah juga diangkat oleh penulis di sini, kisah tentang ya, awal perang Qadisiyah dan Nahawan.
Itu ada di halaman 488. Ini kita review kembali ke belakang sebentar. Ya, karena memang tadi saya dahulukan yang kisah di depan itu karena itu memang awal peperangan. Nah setelah itu terjadi peperangan-peperangan selanjutnya antara muslimin dengan orang-orang Persia. Nah Umar bin Khattab menulis surat kepada Sa'ad mengatakan mintalah pendapat Tulaiha tapi tetap jangan berikan jabatan kepada dia. Dan Muhammad bin Sa'ad dalam kitab Tabaqatnya mengulangi mengatakan sesungguhnya ia betul-betul setara dengan 1000 kesatria karena keberanian dan kehebatannya. Dan ia memiliki banyak sekali peran dan kiprah di perang Nahawan yang di peperangan itulah Allah karuniai dia mati syahid. Nah salah satu yang disebutkan dalam kisah kiprahnya dalam peperangan dikenal dengan peristiwa Armas. Ya Armas ini sebenarnya hari pertama pertempuran ya. Pertempuran di Qadisiyah. Pasukan Persia waktu itu menitik beratkan serangan ke satu suku namanya Bujailah. Ya, yang merupakan sisi terkuatnya umat Islam di saat itu. Dan jumlah ya, pasukan Persia pada saat itu yang menyerang sekitar 52.000 orang. Sementara Bujailah ini mungkin jumlahnya cuma 1.000 ya, 2.000 orang, tidak banyak. Lalu kemudian juga pasukan Persia 52.000 ini ditopang dengan pasukan gajah yang juga menyerang kaum muslimin. Jadi dengan itu mereka juga melempar kawat-kawat duri ya ke pasukan muslimin sehingga muslimin tidak bisa maju dan terkurung ya. Sehingga mereka leluasa melemparkan anak-anak panahnya. Saat waktu itu, radhiyallahu anhu, Allah berikan ujian di pundaknya itu kena bisul, seperti bisul yang cukup banyak, entah penyakit apa, sampai saat tidak bisa ikut dalam peperangan. Padahal beliau sangat pemberani gitu kan. Lalu beliau bilang kepada pasukannya, bawa saya ke gunung tertinggi. Naik ke atas gunung untuk dia pantau peperangan dari jauh. Lalu saat meletakkan beberapa orang yang untuk menyampaikan apa yang dia suruh. Instruksikan si A, begini misalnya. Yang paling dekat dengan dia sampaikan kepada orang yang dibawanya lagi. Begitu terus sampai ke pasukan. Karena tidak ada pengeras suara, tidak ada handphone di saat itu. Tidak ada alat komunikasi. Lalu saat pun melihat dari atas. Begitu dia lihat bagaimana suku Bujailah ini diserang oleh 52.000 pasukan. Dan dari atas gunung kelihatan nyata. Maka saat pun akhirnya memerintahkan segera pasukan muslimin dari suku Asad dipimpin oleh Tulaiha. Untuk segera langsung membela Bujailah. Dan disinilah salah satu kiprah yang dilakukan oleh tokoh kita Tulaiha radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan pada sukunya, wahai kaumku, ketahuilah sungguhnya ya, yang disebut namanya oleh panglima perang Sa'ad, ya, itulah yang paling dipercaya. Andai saja saat itu mengetahui bahwa ada kelompok lain yang lebih mampu menolong Bujailah daripada kalian, pasti akan meminta tolong kepada mereka. Karena itu mulailah dengan kegarangan kalian. Melangkah majulah menuju mereka laksana singa-singa jantan yang lapar. Kalian disebut Asad, suku singa, agar melakukan seperti apa yang dilakukan oleh singa. Menyeranglah, jangan hanya bertahan. Kembalilah berperang dan jangan pernah lari. Maksudnya walaupun kita banyak terbunuh, tetap melawan. Alangkah baiknya suku Rabi'ah. Ini pernah ada satu kisah, suku Arab namanya Rabi'ah. Keajaiban apa yang mereka buat? Pada abad mana mereka musnah. Maksudnya dulu pernah ada suku-suku Rabi'ah. Itu terkenal suku Arab kalau berperang mereka tidak mau berhenti sampai mereka menang atau mereka mati semuanya. Maka dia memotivasi suku Asad untuk itu. Apakah akan sampai kepada sikap-sikap mereka? Kita bisa nggak mencapai itu supaya nama kita juga harum nih. Cukuplah sikap-sikap kamu niscaya, sikap-sikap ya niscaya Allah akan menolong kamu. Lawan mereka dengan garang bismillah. Nah dengan itu maka pasukan Bani Asad pun akhirnya melawan. Walaupun banyak duri-duri yang dilemparkan melawan pasukan gajah yang mereka mungkin waktu itu belum tahu bagaimana cara menghadapi gajah-gajah tersebut. Ya. Dikatakan oleh Al-Ma'rur bin Suwaid, salah seorang yang ikut serta dalam perang Qadisiyah. Dia mengatakan Bani Asad melawan pasukan Persia dengan garang. Demi Allah mereka masih terus melukai serdadu-serdadu Majusi dan menggebrak mereka hingga tertahan oleh pasukan gajah. Lalu mereka mundur. Kemudian keluarlah salah seorang pembesar mereka yang berduel dengan Tulaiha. Tanpa membuang-buang waktu Tulaiha menyerangnya dan akhirnya terbunuh di tangan Tulaiha. Lalu keluar pembesar yang lain bernama Jalinus. Ini salah satu panglima perang yang paling terkenal waktu itu. Kalau Jalinus kalah ini berarti kalah pasukan Persia sebenarnya. Tapi pada saat itu umumnya mereka tidak keluar duel. Tapi entah gimana dengan hikmah Allah, dia ditemukan oleh Tulaiha di kancah peperangan dan Tulaiha menghadapinya. Yang unik sekali, Tulaiha berhasil mengalahkan Jalinus. Ya, yang pada saat itu
dianggap seluruh pasukan Persia yang ratusan ribu itu tidak bisa mengalahkan orang ini dalam berduel. Selama latihan, ya segala macam tidak pernah bisa. Dan setiap di medan perang kalau Persia dipimpin oleh Jalinus ini nggak pernah kalah. Karena luar biasa mahir dalam berperang, badannya kekar, senjatanya banyak. Tapi subhanallah dengan Tulaiha kalah dia. Dan Tulaiha menghantamkan pedangnya ke atas topi besinya, walaupun tidak sampai memecahkan topi besi itu, tapi akhirnya membuat Jalinus juga jadi korban. Dan dalam syairnya Tulaiha mengatakan, aku tebas Jalinus dengan satu tebasan, kala kaki-kaki kuda di tengah kekangan. Maksudnya, kala lagi berkecamuk peperangan tersebut. Dan akhirnya Jalinus pun terbunuh di tangan Tulaiha pada saat itu. Dan dengan ini akhirnya membuat tentunya pasukan tersebut dikalahkan. Dalam perang ini juga diceritakan bahwasanya dinukil kisah bagaimana keberanian Tulaiha yang dikenal sebagai pemberani yang tidak takut mati dan setara dengan 1000 pasukan berkuda. Dia melakukan sebuah aksi nekat, yaitu dia coba jalan sendiri, lagi berkecamuk perang nih. Dia jalan sendiri, dia manuver dari belakang tempat yang jauh sekali supaya dia bisa berada tiba-tiba di belakangnya pasukan Persia, gitu kan? Kan biasanya pasukan itu kalau lagi berkecamuk berhadapan kan. Sekarang dia buat sendiri, tidak ada teman yang ikut. Dia manuver dari jauh sampai berada di belakang pasukan Persia. Kemudian pada saat itu dikatakan dia pun bertakbir dengan suara keras 3 kali sampai akhirnya membuat pasukan Persia kelabakan. Mengira bahwasanya muslimin sudah sampai di belakang mereka. Padahal sebenarnya tidak ada kecuali Tulaiha saja. Ya, jadi ini kiprah yang luar biasa dari dia. Dan dengan itu akhirnya kocar kacir, terlebih lagi Jalinus tadi sudah terbunuh. Dan akhirnya Tulaiha berhasil menjadi penyebab menangnya muslimin dalam peperangan tersebut. Nah ini kurang lebih gambaran tentang Tulaiha radhiyallahu anhu, dan terakhir ditutup. Akhirnya dia pun ditutup hidupnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena ketulusannya dalam berperang, menyebarkan Islam. Dia juga tunjukkan kebenaran dalam keimanannya. Maka Allah pun menutup hidupnya dengan mati syahid. Ditungkil oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Itu ada di halaman terakhir kisah sahabat ini 494. Imam Az-Zahabi mengatakan, menurutku Tulaiha memberikan kontribusi yang dalam perang Nahawan yang sangat besar. Karena membunuh Jalinus tadi dan juga berhasil maju dan manuver di belakang pasukan yang belum mendengar kalau pimpinan mereka mati untuk bertakbir, dan akhirnya membuat mereka lebih takut dan kocar kacir. Kemudian dia pun akhirnya terbunuh mati syahid di sana. Semoga Allah memaafkan masa-masa lalunya. Taiman tidak dinukil teman-teman, belum dinukil. Saya sendiri mungkin keterbatasan ilmu ya, belum mendapatkan seperti apa prosesi beliau dibunuh oleh musuh. Tapi yang jelas ditemukan setelah perang Nahawan, salah satu syuhada adalah ditemukannya jenazahnya Tulaiha radhiyallahu anhu.